Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamun ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, di sini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai biografi tokoh pendiri organisasi Islam yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya perkenalkan, nama saya Lia Khuzinatul Fida, nomor induk mahasiswanya 191101006. Nah, di sini Ibu akan berusaha menjelaskan semaksimal mungkin supaya kalian bisa paham dengan jelas. Nah, di Indonesia ada 2 organisasi besar nih. Padahal sebenarnya banyak banget ya organisasi yang ada di Indonesia. Tapi di sini Ibu akan membahas biografi tokoh pendiri dari 2 organisasi besar ini. Yang pertama ada organisasi Muhammadiyah, yang kedua ada organisasi Nahdlatul Ulama. Ini merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang ada di Indonesia. Nah, 2 tokohnya siapa sih? Jadi yang pertama di Muhammadiyah itu ada namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua kalau di Nahdlatul Ulama itu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga punya prinsip dalam mendirikan organisasi ini. Jadi ini ada 6 prinsip ya. Yang pertama itu tidak mendoakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Yang kedua, tidak dendam, tidak marah, dan tidak sakit hati jika dicela dan dikritik. Yang ketiga yaitu tidak sombong dan tidak berbesar hati jika menerima pujian. Selanjutnya yaitu tidak ya pokoknya bisa dibaca sendiri ya Dek. Nah, mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwisi. Beliau lahir dari kedua orang tua yang dikenal alim, soleh, dan solihah, yaitu Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kasultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar atau Putri Haji Ibrahim, penghulu Keraton Kasultanan Yogyakarta. Silsilah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali yang termasuk wali Songo serta dikenal sebagai salah satu ulama penyabar dan pengembang Islam di tanah Jawa. Jadi memang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah tokoh pendiri organisasi Islam yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, dan punya silsilah keturunan dari wali Songo. Jadi bukan sembarangan orang ya. Selanjutnya, garis nasab dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sudah saya jelaskan tadi adalah putra Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtado bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung Juru Kapindo bin Demang Jurung Juru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Kibring atau Jatinom bin Maulana Muhammad Fadlullah atau Prapen bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishak bin Maulana Malik Ibrahim. Jadi silsilahnya seperti itu ya, bisa dipahami sendiri. Nah, selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil. Nah, di lingkungan itulah beliau menimba berbagai macam disiplin ilmu. Nah, jadi beliau ini nggak hanya belajar seputar agama aja, tapi beliau juga belajar bahasa Arab juga. Pada tahun 1883, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini saat usia 15 tahun, beliau ini sudah menunaikan ibadah haji loh, dan sekaligus bermukim selama 5 tahun di Mekah guna mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Jadi orang zaman dahulu itu ketika haji atau ketika menjalankan umroh dan lain sebagainya di Mekah, tidak semata-mata ingin mendapatkan gelar saja adik-adik. Jadi mereka juga belajar juga di sana. Dari situlah beliau berinteraksi dengan pemikir-pemikir pembaruan yang ada di dalam Islam yang terkenal pada zaman itu. Jadi ada Muhammad Abduh, ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Rashid Ridho, dan ada Ibnu Taimiyah. Nah, ini tuh para ahli filsafat pada zaman itu. Jadi beliau juga menimba ilmu. Jadi nggak sembarangan ya beliau itu mengemukakan pemikiran beliau sendiri. Selanjutnya, mengenai organisasi Muhammadiyah sendiri ya.
Jadi organisasi Muhammadiyah ini didirikan pada tahun 1912. Ini udah Hijriah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk menciptakan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara pikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Beliau mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Hadis. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik. Jadi tetap bersifat sosial dan terutama bergerak di bidang pendidikan. Jadi Muhammadiyah ini memang pure atau murni organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Jadi nggak ikut-ikut dalam politik, meskipun sekarang pun udah ada ya organisasi Muhammadiyah yang gabung dalam politik. Selanjutnya mengenai biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan juga difilmkan. Nah, kita juga bisa lihat nih salah satu film yang terkenal banget yang menceritakan mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu judulnya Sang Pencerah. Selain menceritakan mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, film ini juga bercerita tentang perjuangan semangat patriotisme dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam melawan penjajah pada saat itu. Oke, yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mempunyai nama kecil Muhammad Hasyim. Beliau ini lahir di Pondok Gedang Diwek, Jombang, Jawa Timur pada Selasa 24 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah, atau bertepatan juga dengan tanggal 14 Februari 1871 nih Dek. Nah, ada beberapa kisah beliau. Jadi beliau ini ketika berusia 15 tahun mulai mengembara untuk menuntut ilmu. Jadi beliau ini belajar dari pondok ke pondok yang masyhur yang ada di tanah Jawa. Jadi contohnya saja seperti di pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, serta Langitan di Tuban. Beliau kemudian juga nyantri di Bangkalan, Madura. Salah satu kiainya itu namanya Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau Syekhuna Khalil. Jadi beliau ini memang dalam hal menuntut ilmu sangat senang sekali. Jadi adik-adik juga harus bisa mengikuti beliau ini ya. Jadi semangat belajar beliau ini memang benar-benar besar. Jadi adik-adik juga harus bisa mencontoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu beliau juga pernah menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Mekah. Jadi beliau ini juga selain belajar di Indonesia atau belajar di tanah Jawa, beliau ini juga belajar di Mekah. Orang zaman dahulu itu memang beda ya, kalau meskipun beliau ini sedang haji tapi juga tetap menuntut ilmu. Selanjutnya yaitu pada tahun 1309 Hijriah atau 1893 Masehi, setelah dulu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ke Mekah, beliau balik lagi ke Tanah Suci bersama adik kandungnya bernama Anis. Kenangan indah dan sedih itu banyak sekali ya beliau itu ingat. Kemudian setelah beliau menginjakkan kaki ke Tanah Suci, kemudian beliau menuntut ilmu, beliau kembali lagi ke Indonesia. Nah, beliau ini pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1317 Hijriah atau tahun 1899 Masehi, beliau mendirikan pondok pesantren yang terkenal sekali di Jombang. Nah, ya, ini salah satu pesantren yang sangat banyak sekali peminatnya, yaitu pesantren Tebu Ireng bersama rekan-rekan seperjuangannya. Contohnya saja seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Soleh Benda Kerep, Kiai Syamsuri Wanantara, dan berbagai kiai lainnya. Segala kesulitan dan ancaman pihak-pihak yang benci terhadap beliau ini atau benci terhadap penyiaran
agama Islam juga banyak sekali. Jadi pendidikan Islam di Tebu Ireng ini memang sangat terkenal ya pada zaman itu. Selanjutnya yaitu mengenai organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, organisasi Nahdlatul Ulama atau NU ini adalah salah satu organisasi besar selain Muhammadiyah yang ada di Indonesia, karena kita tahu bahwa organisasi yang ada di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali, tapi di sini yang akan kita bahas salah satunya adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang bersama dengan Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama besar lainnya. Nah, ada salah satu salah satu tokoh yang terpilih menjadi Rois Akbar NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri. Dan beliau juga menyusun Qonun Asasi atau peraturan dasar NU yang mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan, tetapi juga bidang sosial dan kebangsaan. Selain bukti beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajah, pada tahun 1937 beliau didatangi oleh pemimpin Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak sebagai tanda kehormatan. Tetapi beliau menolaknya mentah-mentah karena memang beliau ini merupakan seorang yang mempunyai patriotisme besar terhadap negara Indonesia. Jadi apapun yang diberikan oleh penjajah, apapun itu, beliau menolak dan tetap membela Indonesia dengan sepenuh hati. Dan sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga difilmkan ya hidupnya. Jadi kisah hidupnya ini juga difilmkan dalam satu film yang judulnya Sang Kiai. Jadi beliau ini di sana diceritakan mengenai perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam, melawan penjajah, dan juga di mana beliau lahir hingga beliau wafat. Dan di sini kita tahu bahwa beliau ini wafat pada tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan 7 Ramadan tahun 1366 Hijriah. Jenazah beliau ini dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Nah, jadi mungkin itu biografi mengenai dua tokoh pendiri organisasi Islam yang ada di Indonesia. Mungkin jika ada kurang lebihnya, ibu minta maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.